Halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita bangun pas terang, terus tidur pas gelap? Atau kenapa ulang tahun itu selalu datangnya setahun sekali? Nah, jawabannya itu ada di planet kita sendiri yang ternyata nggak pernah diam. Ada dua gerakan super penting yang dilakukan bumi. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas gimana dua gerakan ini ngatur hidup kita semua. Yuk kita mulai? Oke, yang pertama kita bahas gerakan yang paling kita rasain dampaknya setiap hari. Gerakan inilah yang nentuin kapan kita berangkat sekolah, kapan kita kerja, dan kapan waktunya kita buat istirahat. Pertanyaan ini kayaknya simpel banget ya. Tiap pagi kita lihat matahari terbit, sorenya tenggelam. Tapi ada rahasia besar di baliknya. Jadi gini, sebenarnya bukan matahari yang jalan-jalan ngelilingin kita. Justru kita yang ada di bumi inilah yang nonstop berputar. Nah, gerakan ini namanya rotasi. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh kayak gasing raksasa. Bumi kita ini muter terus di porosnya yang nggak kelihatan. Mirip banget kayak gasing yang lagi muter kenceng. Dan putaran ini, wah teratur banget. Butuh waktu sekitar 24 jam buat bumi menyelesaikan satu putaran penuh. Nah, itulah kenapa satu hari itu lamanya 24 jam. Presisi banget kan? Jadi akibat utama dari rotasi ini ada tiga nih. Pertama, ya jelas adanya siang dan malam. Pas bagian bumi kita kena sinar matahari, jadilah siang. Pas ngebelakangin, ya jadi malam. Kedua, ini yang bikin seolah-olah matahari itu gerak dari timur ke barat. Padahal kan kita yang muter. Dan ketiga, ini juga yang bikin ada perbedaan waktu. Makanya pas kita di Jakarta baru mulai aktivitas, teman kita di Papua mungkin udah siap-siap makan siang. Oke, jadi bumi berputar setiap hari. Tapi itu baru setengah dari ceritanya loh. Sambil muter-muter kayak gasing, planet kita ini juga lagi ngelakuin perjalanan super jauh ngelilingin matahari. Yuk kita lihat gerakan kedua yang skalanya jauh lebih besar ini. Gerakan ini disebut revolusi. Jadi, sambil berotasi tiap hari, bumi kita juga jalan-jalan ngorbitin matahari. Jalurnya ini, atau orbitnya, bentuknya bukan lingkaran sempurna, tapi agak sedikit lonjong gitu, atau elips. Perjalanan besar ini makan waktu sekitar 365,25 hari. Nah, ini dia alasannya kenapa satu tahun itu 365 hari. Terus, sisa 0,25-nya gimana? Itu dikumpulin. Makanya setiap 4 tahun sekali ada yang namanya tahun kabisat, buat ngepasin hitungannya. Akibat dari revolusi ini gede banget loh. Pertama, karena sumbu bumi itu miring, revolusi inilah yang bikin adanya pergantian musim. Jadi bukan karena kita jadi lebih deket atau jauh dari matahari ya, tapi karena sudut kemiringan kita. Kedua, karena bumi pindah-pindah posisi, pemandangan kita ke langit malam juga jadi berubah. Makanya, rasi bintang yang kita lihat itu beda-beda terus sepanjang tahun. Oke, sekarang kita sambungin semuanya. Gimana caranya dua gerakan di luar angkasa ini benar-benar ngebentuk dunia dan kehidupan kita sehari-hari? Biar makin jelas, kita ringkas perbedaannya ya. Ingat-ingat nih, rotasi itu putaran harian 24 jam yang ngasih kita siang dan malam. Kalau revolusi, itu perjalanan tahunan 365 hari yang ngasih kita ganti-ganti musim. Satu ngatur hari kita, satunya lagi ngatur tahun kita. Gampang kan? Di tabel ini kita bisa lihat rangkuman lengkapnya. Pokoknya, kalau rotasi itu urusannya sama yang harian. Siang malam, zona waktu, sama matahari yang kayaknya gerak tiap hari. Nah kalau revolusi, itu urusannya sama yang tahunan. Ganti musim, rasi bintang yang berubah, dan posisi matahari di langit yang juga geser sepanjang tahun. Dan mungkin ya pengaruh paling praktis dari semua ini di hidup kita adalah kalender. Pernah nggak sih mikir kenapa satu tahun ada 12 bulan? Atau kenapa sistem tanggalan itu bisa beda-beda? Nah semuanya itu akarnya dari pengamatan gerakan benda-benda langit ini. Ini menarik banget loh. Kalender Masehi yang kita pakai sehari-hari itu, patokannya adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari. Sementara itu, kalender Hijriah itu beda lagi. Dasarnya adalah perjalanan bulan mengelilingi bumi. Keren ya? Dua sistem kalender yang beda, ternyata patokan astronomisnya juga beda. Pada akhirnya, kita bisa lihat kalau semua ini adalah bagian dari sebuah irama alam yang luar biasa teratur dan, ya, sempurna. Jadi intinya, hidup kita ini diatur sama tarian kosmik yang indah banget. Seperti yang tertulis di sini. Setiap hari adalah satu putaran kecil dan setiap tahun adalah satu perjalanan besar. Gabungan keduanya inilah yang menciptakan ritme kehidupan kita, mulai dari bangun pagi sampai kita merayakan pergantian tahun.
Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Rotasi bumi ini kan rasanya normal banget ya, sampai kita sering lupa. Tapi, coba deh bayangin, kalau suatu hari bumi tiba-tiba berhenti berputar, apa yang bakal terjadi sama kita, sama lautan, dan sama atmosfer? Pikirkanlah. Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini ya.